Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rizka Amalia Fraja dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, pelaku pelecehan seksual Agus Buntung ternyata menggunakan jurus manipulasi emosional untuk memperdayai para korbannya. Apa itu sebenarnya manipulasi emosional? Simak penjelasan psikolog berikut ini. Kasus pelecehan seksual yang menjadikan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung sebagai tersangka terus menyita perhatian publik. Pasalnya, pelecehan seksual yang terjadi pada 17 korban ini dilakukan oleh seorang pemuda penyandang disabilitas fisik. Terdengar mustahil, namun manipulasi emosional diduga kuat menjadi jurus pamungkas yang dilancarkan Agus Buntung dalam aksinya. Agus berhasil memperdaya para korbannya dengan manipulasi emosional. Dari sudut pandang psikologi, founder Bermakna Psychological Center, Ananda Zafira MC Psikolog, menyebut pelaku kekerasan seksual seringkali memainkan kondisi psikologi agar korban merasa nyaman dan percaya, sehingga pada titik itu korban merasa tidak terancam. Seringkali memang apa yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual itu dia melakukan permainan psikologis ya. Kita bisa bilangnya dalam istilah psikologinya adalah manipulasi. Ya, jadi manipulasi kondisi psikologis korban sehingga akhirnya si korban ini merasa nyaman dan merasa percaya pada pelaku. Nah, dengan adanya relasi kepercayaan semu sebetulnya ya kita bisa katakan. Nah, itulah yang membuat akhirnya korban merasa bahwa orang yang dekat dengannya atau si pelaku ini tidak akan melakukan tindakan yang bisa membuat dia merasa terancam ataupun merasa tidak nyaman karena sudah terbangun kepercayaan sebelumnya. Sebetulnya kita bisa bilang bahwa terkadang ya manipulasi itu bisa lebih kuat daripada kepercayaan kita terhadap diri kita sendiri. Sehingga terkadang korban itu merasa seperti dia sudah kehilangan apa yang dia batasan-batasan yang dia yakini, atau bahkan dia sudah merasa bahwa apa yang sebelumnya dia mungkin tidak melihat bahwa ini adalah perilaku yang benar, tapi dia menganggap bahwa itu adalah sebuah hal yang wajar karena berada di dalam pengaruh manipulasi dari korban, dari pelaku. Menurut Ananda Zafira, manipulasi bisa menjadi lebih kuat daripada kepercayaan seseorang terhadap dirinya sendiri, hingga korban bisa membenarkan apa yang sebelumnya dianggap salah. Lebih parah tambahnya, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di bawah pengaruh manipulasi emosional. Hal tersebut dikarenakan pelaku melakukan aksinya secara perlahan dengan menciptakan rasa nyaman kepada si korban. Seringkali korban pun juga tidak menyadari bahwa sedang berada dalam pengaruh manipulasi dari pelaku. Karena biasa pelaku ini punya sifat-sifat tertentu yang ditunjukkan yang membuat korban ini merasa bahwa dia adalah orang atau sosok yang bisa dipercaya oleh korban. Nah, itu yang seringkali menjadi jebakan. Ya, artinya memang pelaku memberikan serangan-serangan secara psikologis ya. Contohnya misalnya yang paling umum terjadi dalam kasus kekerasan seksual adalah gaslighting. Sehingga ketika gaslighting itu adalah sebuah perilaku di mana ketika seorang korban mengutarakan misalnya ketidaknyamanannya atau perasaannya, korban merasa atau dibuat seolah-olah bahwa dialah yang salah atau perasaannya itu tidak valid. Jadi invalidasi atau bahkan membuat korban seolah-olah merasa bahwa dialah yang sebenarnya yang salah karena dia merasa seperti itu. Nah, ini perilaku-perilaku gaslighting ini sebenarnya kita bisa bilang sebagai microaggression ya. Jadi artinya bentuk-bentuk kekerasan yang seringkali tidak disadari oleh korban, tapi itu dilakukan oleh pelaku. Itu sampai akhirnya timbul dan berkembang menjadi perilaku yang lebih parah lagi gitu, yang lebih obvious. Betul. Dan seringkali memang kenapa tindakan-tindakan kekerasan seksual itu bukan sesuatu yang langsung dilakukan secara obvious ya. Karena itu betul. Jadi memang ada proses pendekatan. Artinya sepertinya pelaku ini sekarang semakin kesini itu sudah lebih strategis dalam tanda kutip ya. Mereka punya strategi sendiri, cenderung punya pendekatan atau cara-cara untuk bisa mendekati si korban
dan tidak menimbulkan kecurigaan di awal. Ananda Zafira menyebut pelaku memberikan serangan-serangan psikologis seperti gaslighting atau membuat korban meragukan dirinya sendiri dan merasa bersalah. Hal ini disebut Ananda menjadi serangan yang tidak disadari oleh korban dan akan berkembang menjadi tindakan-tindakan yang lebih parah lagi seiring berjalannya waktu. Strategi seperti inilah yang banyak digunakan Agus Buntung sehingga korban bahkan tidak menyadari bahwa ia adalah korban yang sedang berada di bawah pengaruh manipulasi emosional. Lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ini pun menekankan pentingnya memiliki batasan-batasan yang menjadi prinsip dalam diri seseorang untuk menghindari kasus kekerasan seksual menggunakan manipulasi emosional ini. Oleh karena itu, untuk mencegah kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang perlu dilakukan adalah satu, jangan pernah menjadi pelaku. Lalu yang kedua adalah kita harus tahu batasan diri kita. Lalu kita perlu memahami ya, artinya dengan kita tahu batasan-batasan dari kita fokus untuk bisa membangun konsep diri yang sehat. Ya, sehingga ketika ada tindakan atau perilaku orang lain yang mencoba untuk memanipulasi pikiran kita bisa aware dan tersadarkan bahwa kita sedang berada di bawah pengaruh manipulasi dari pelaku. Ananda pun berpesan dengan menanamkan prinsip tersebut, seseorang dapat mudah menyadari saat dirinya sedang berada di bawah manipulasi emosional. Iva Syarahman, Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, sidang perkara anak yang berkonflik dengan hukum seringkali menjadi sorotan publik. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah hakim yang mengetuai sidang tidak memakai toga. Mengapa demikian? Berikut informasi selengkapnya. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, ada beberapa ketentuan khusus yang berlaku, termasuk dalam proses persidangan. Salah satu yang paling menonjol adalah kewajiban untuk menyelenggarakan sidang secara tertutup dan tidak menggunakan atribut kedinasan termasuk toga hakim. Hal ini ditunjukkan untuk memberikan suasana yang lebih santai dan tidak menakutkan bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Anak yang dimaksud ialah seorang yang belum berusia 18 tahun. Dengan demikian, anak yang dimaksud akan merasa lebih nyaman dan lebih bebas untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lebih efektif. Menurut pembimbing kemasyarakatan Bapas kelas 1 Makassar, Fauzan Zarkasi, sistem peradilan pidana anak diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ini dilakukan agar anak terhindar dari tekanan psikologis dan intimidasi. Jadi memang kalau untuk anak sendiri memang kan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi memang ketentuan itu telah diatur di pasal 22 bahwa aparat penegak hukum yang terlibat itu tidak menggunakan toga atau atribut kedinasan. Kenapa hal ini dilakukan? Tentu ini sejalan juga dengan konvensi hak-hak anak, bahwa memang anak secara kodratnya harus dilindungi harkat dan martabatnya. Jadi dia diupayakan untuk terhindar dari segala bentuk tekanan psikologis atau segala bentuk intimidasi. Selain itu, penggunaan toga juga dikhawatirkan dapat menjadi pengalaman traumatik bagi si anak, karena dia akan mengingat kembali sebagai bagian dari pengalaman pahitnya di masa lalu. Yang kedua, penggunaan toga juga dikhawatirkan seakan memberikan efek intimidasi terhadap anak, sehingga suasana yang diciptakan menjadi terkesan tidak ramah anak. Maka dari itu, memang sudah selayaknya diatur bahwa penggunaan atribut kedinasan atau penggunaan toga itu dikecualikan, khususnya untuk penanganan perkara anak. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk memberikan perlindungan khusus bagi hak-hak anak, juga tentunya menciptakan suasana yang ramah anak. Dengan tidak menggunakan toga, hakim diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih baik dengan anak dan menjadi pendengar yang baik atas segala sesuatu yang diungkapkan oleh anak. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa negara serius dalam menjaga hak-hak anak dan memberikan peluang kedua bagi mereka untuk berubah menjadi lebih baik. Aminah Rahmahmat, Unhas TV. Pemirsa, penyakit batu empedu semakin banyak ditemukan pada pasien usia muda. Apa sebenarnya penyebab penyakit ini dan bagaimana cara pencegahannya? Berikut informasinya untuk Anda. Batu empedu merupakan kondisi di mana terbentuk batu atau endapan padat di dalam kantong empedu.
Penyakit ini terjadi karena ketidakseimbangan 3 unsur penting dalam empedu, yaitu air, garam empedu, dan kolesterol. Kini penyakit batu empedu semakin banyak ditemukan pada pasien usia muda. Sebelumnya, penyakit ini lebih banyak ditemukan pada pasien berusia 40 tahun ke atas. Menurut Ketua Program Studi Subspesialis Bedah FK Unhas, Profesor Dr. Warsinggi, SPB Sub-SPB DKNKes, kolesterol yang tinggi, konsentrasi garam empedu yang pekat, dan kekurangan air dapat menyebabkan terbentuknya endapan yang lama-kelamaan berubah menjadi batu empedu. Proses terbentuknya batu empedu membutuhkan waktu dan dimulai dengan pembentukan kristal-kristal kecil yang menumpuk dan menyatu. Batu empedu ini bisa berjumlah 1 atau multiple dan seringkali memberikan gejala nyeri di bagian perut kanan atas setelah makan makanan berlemak. Semua sekarang lebih banyak ke pola hidup. Kenapa bisa terjadi? Sebetulnya terjadinya batu empedu terjadinya ketidakseimbangan antara air, garam empedu, dan kolesterol. 3 ini. Kalau sekarang kolesterolnya tinggi, terus lagi garam empedunya pekat, airnya kurang, itulah mulai akan terbentuk namanya selas-selas itu. Ada satu kayak pasir-pasir. Nanti lama-lama akan bertumbuh, pasir dengan pasir ketemu akan membentuk jadi batu. Jadi keseimbangan 3 antara garam empedu, air, dan kolesterol. Jika batu empedu tidak segera diatasi, dampaknya bisa serius. Kondisi ini dapat menyebabkan infeksi pada kantong empedu atau kolesistitis, hingga penyumbatan saluran empedu yang menyebabkan penyakit kuning dan komplikasi berat lainnya. Untuk pencegahan, Prof. Warsinggi menyarankan perubahan gaya hidup ke arah lebih sehat, termasuk minum air putih yang cukup, menurunkan kolesterol dan rutin berolahraga. Pemeriksaan medis seperti USG abdomen secara berkala juga penting untuk mendeteksi batu empedu di tahap awal. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Usai penundaan pemberlakuan Undang-Undang Anti-Deforestasi Uni Eropa hingga akhir 2025, organisasi lingkungan mengkhawatirkan berlanjutnya penggundulan hutan di Indonesia. Mereka pun mendorong perbaikan tata kelola sawit di Indonesia mengikuti standar Uni Eropa. Simak laporan VOA berikut ini. Undang-Undang Anti-Deforestasi Uni Eropa atau EUDR disahkan pada 2023 dan melarang impor 7 komoditas termasuk sawit ke blok tersebut jika produksinya melibatkan penggundulan hutan. Undang-undang ini adalah yang pertama di dunia dan dianggap krusial dalam melawan laju deforestasi. It's the first time you would have the European Union, so we're talking about a bloc of many countries, saying that it is illegal to import commodities linked to deforestation into the EU. Relevant to Indonesia, that would be palm, cocoa, rubber, pulp and paper, timber, would have to make sure that they are produced legally. Uni Eropa resmi menunda implementasi EUDR selama 12 bulan. Akan berlaku mulai 30 Desember 2025 bagi perusahaan besar dan 30 Juni 2026 bagi usaha mikro dan kecil. Meski ada penolakan dari sejumlah pihak, EUDR telah mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan di Eropa. Because they want certainty. Like they don't want this back and forth, what's going to happen. They've spent a lot of money preparing and they're ready. And I think we're seeing that with a lot of companies across the board. Uni Eropa adalah tujuan ekspor terbesar keempat untuk sawit Indonesia. Nomor 1 dipegang oleh Tiongkok, disusul India, kemudian Afrika, sementara Amerika Serikat menempati posisi kelima. Namun industri sawit memang tidak mudah dilepaskan dari penggundulan hutan. Sebuah kajian dari University of Maryland di Amerika Serikat mengungkap bahwa dalam kurun waktu 1991 sampai 2020, Indonesia kehilangan 25% hutan. Dari seluruh lahan hutan yang dibuka, 28% berubah menjadi lahan sawit. Aktivis lingkungan memprediksi penundaan EUDR akan berdampak pada berlanjutnya penggundulan hutan di Indonesia. Terlebih ada 17,1 juta hektar hutan alam yang sudah masuk dalam izin konsesi. Jadi dia hutan alam tapi sudah dibebani izin. Nah itu kan sudah ada license untuk mendeforestasi secara formal. Indonesia telah membentuk sertifikasi kelapa sawit lewat Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO sejak 2011. Pemerintah terus meyakinkan Uni Eropa untuk mengakui standar tersebut. Namun hal ini disangsikan pengamat.
pada beberapa hal itu masih kurang. Belum ada larangan anti deforestasinya. Sementara yang disyaratkan EUDR itu benar-benar segregated. They're not recognizing Rainforest Alliance or RSPO along with these government standards, and so companies have to do their own due diligence. Alih-alih memaksakan ISPO, Indonesia didorong untuk berbenah, terutama terkait penyediaan data geolokasi yang jadi standar Uni Eropa. Jadi Kementerian Kehutanan, kemudian Perhutani, bahkan itu mau punya kayak geolokasi semuanya. Itu hal-hal yang sebenarnya bagus dan bisa membantu proses di EUDR ini. Sementara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menyatakan akan memanfaatkan penundaan EUDR untuk memperbaiki ekosistem sawit. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rizka Amalia Fraja, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.